Selamat siang pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di ruang rapat Komisi 9 DPR RI, di mana saya akan membahas terkait dengan penerapan aturan wajib vaksinasi booster untuk masyarakat dalam mengakses ruang publik. Nah, di samping saya sudah ada salah satu anggota dari Komisi 9 DPR RI, yakni Ibu Sri Meliana dari fraksi Partai Gerindra. Baik Bu, kemarin Bapak Jokowi akan memberlakukan kembali nih Bu, vaksinasi booster ketiga. Nah, untuk menggenjot lonjakan COVID-19. Nah, bagaimana Bu tanggapannya mengenai hal ini? Sebenarnya ketika kita berpikiran positif mengacu kepada kesehatan, maka itu sebenarnya seruan yang fair, seruan yang beralasan gitu. Ketika kita sudah booster, maka kita tidak memerlukan PCR lagi, antigen lagi. Ketika kita sudah booster itu seperti tiket kita untuk bepergian. Kenapa begitu? Karena kondisi kemampuan vaksin itu mengangkat imunitas kita itu terbatas. Vaksin satu dan vaksin kedua diberikan berdekatan dalam upaya untuk mencapai imunitas waktu itu. Tapi setelah beberapa, karena semua vaksin ini di launching digunakan menurut emergency use, maka efikasinya, ketahanannya di dalam badan itu bermacam-macam. Bisa dikatakan 65%, 55%, dan itu sehingga ketika imunitas kita menurun, kita harus disuntikan lagi vaksin yang kita sebut dengan booster. Untuk apa? Mengangkat kembali kemampuan tubuh kita, imunitas kita. Jadi itu sebenarnya menjaga diri kita sendiri dari sakit dan mempermudah kalau aturan kemudian booster dan bepergianlah itu sangat memudahkan daripada 2 kali vaksin. Oh, kalau mau ke sana harus negatif antigen dulu, harus negatif PCR dulu, itu merepotkan. Jadi kami setuju dengan booster sebagai syarat perjalanan dengan catatan pemerintah menjamin kemampuan masyarakat mencapai booster. Pemerintah bersegera membooster masyarakat dimanapun mereka berada. Vaksinasi booster ini dosis ketiga kan sudah pernah diterapkan Ibu. Namun masih banyak masyarakat yang belum bisa mendapatkan vaksinasi ini. Nah, kemudian sekarang masih ada lagi lonjakan. Nah, kemudian kalau Ibu melihat apa yang terjadi Bu sebenarnya? Ketika pemerintah mengharuskan, maka pemerintah bertanggung jawab menyediakan dengan berbagai cara. Jadi nggak bisa kamu harus booster tapi boosternya nggak ada. Kamu harus booster tapi booster tidak mencapai daerah-daerah terpencil. Jadi ketika pemerintah mengharuskan, maka pemerintah bertanggung jawab untuk memudahkan semua lapisan masyarakat mencapai booster. Bagaimana tanggapan Ibu agar masyarakat nih mau Bu melakukan vaksinasi booster Bu? Karena kan masih banyak masyarakat yang takut karena vaksin ini dianggap mengandung babi lah atau dan lain sebagainya, itu bagaimana? DPR sudah berjuang untuk vaksin halal dan kita sudah menang juga untuk vaksin halal. Maka vaksin halal menjadi suatu keniscayaan, suatu keharusan. Dan pemerintah sudah berupaya, sudah berjanji akan mematuhi vaksin halal untuk orang-orang yang menganggap vaksin halal itu satu keharusan. Toh ada bagian dari masyarakat kita yang tidak mengharuskan vaksin halal. Maka harus ada kebijakan mengutamakan vaksin halal ke tempat-tempat yang memerlukan vaksin halal. Itu yang harus dipegang kuat oleh pemerintah. Itu artinya Ibu mendorong vaksinasi booster ini dilakukan vaksin halal Bu ya? Harus halal bagi yang mengharuskan kehalalan. Kalau ke pesantren tidak ada jalan lain, mereka cuma pilih vaksin halal. Tapi ke tempat-tempat beberapa bagian masyarakat yang tidak mengharuskan halal, kita bisa kirim vaksin yang ada. Gitu. Jadi permudah akses menuju booster, boleh dijadikan suatu syarat ketika mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhi booster terhadap semua lapisan masyarakat. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Baik, demikianlah pemirsa perbincangan saya dengan Ibu Sri Meliana. Saya Vitan Aunila melaporkan kembali ke studio.